Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Anjriani dengan NIM D1C023048. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis karet, metode pengujian kadar abu, kadar kotoran, dan kadar zat menguap. Dengan dosen pengampu Ibu Putri Maharani, ST, MSc. Karet alam merupakan bahan penting dalam industri otomotif, tekstil, hingga barang konsumsi. Untuk menjamin kualitasnya diperlukan serangkaian pengujian laboratorium, yaitu yang menggunakan tiga parameter penting dalam analisis mutu karet adalah kadar abu, kadar kotoran, dan kadar zat menguap. Ketiganya mencerminkan kemurnian dan kestabilan bahan karet yang akan diolah lebih lanjut. Analisis ini juga berfungsi untuk tolak ukur apakah karet memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Baik, yang pertama ada kadar abu. Kadar abu menunjukkan sisa zat anorganik yang tidak terbakar saat karet dipanaskan. Abu ini berasal dari bahan pengotor atau zat adiktif. Semakin tinggi kadar abu, semakin rendah kemurnian karetnya. Untuk kadar abu ini, pertama ada cawan porselen, timbangan analitik, tanur mover, desikator, dan sampel karet kering. Adapun prosedur kerja dari pengolahan kadar abu ini, yaitu sampel karet ditimbang sebanyak kurang lebih 2 gram lalu dibakar dalam tanur pada suhu sekitar 600 derajat Celcius hingga menjadi abu putih keabu-abuan. Setelah itu didinginkan dalam desikator dan ditimbang kembali. Adapun rumus dari kadar abu ini yaitu berat abu dibagi berat awal dan dikali 100. Nah, kemudian untuk standar mutu SNI-nya maksimalnya 0,5%. Baik, selanjutnya ada metode kadar kotoran, di mana kotoran itu adalah jumlah partikel asing yang tidak termasuk dalam komponen asli karet, seperti debu, tanah, serpihan kayu, dan lainnya. Kadar kotoran yang tinggi menandakan buruknya proses penyaringan atau pengumpulan lateks. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu kain kasa, air suling, timbangan analitik, oven, dan sampel karet segar. Dan untuk prosedur kerja pada kadar kotoran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sampel karet ditimbang seberat 100 gram dan dipotong kecil-kecil dan direbus selama 30 menit. Air rebusan disaring dengan kain kasa hingga sisa kotoran pada saringan dikeringkan dalam oven lalu ditimbang untuk mengetahui kadar kotornya. Baik, adapun rumusnya yaitu berat kotoran dibagi berat sampel dikali 100 dan untuk standar mutu SNI-nya maksimal 0,05%. Selanjutnya ada metode zat menguap, yang dimana zat menguap itu menggambarkan jumlah komponen yang menguap, biasanya air dan pelarut. Jika kadar zat menguap terlalu tinggi, karet akan lebih cepat rusak dan lebih sulit diproses. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam metode zat menguap ini, cawan penguap, oven pada suhu 105 derajat Celcius, desikator, dan timbangan analitik. Yang paling penting adalah sampel karetnya. Kemudian, adapun prosedur kerjanya, langkah pertama yang harus dilakukan, sampel karet ditimbang dan dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah dingin, ditimbang kembali. Selisih berat sebelum dan sesudah pemanasan menunjukkan jumlah zat yang menguap. Dan untuk rumus, berat awal dikurang berat akhir dibagi berat awal dikali 100. Untuk standar mutu SNI-nya, kadar zat menguap ini maksimal 0,8%. Baik, adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu ketiga metode pengujian ini saling melengkapi dan menilai kualitas karet. Kadar abu mengindikasikan zat anorganik tersisa, kemudian kadar kotoran menunjukkan kebersihan bahan, dan kadar zat menguap memperlihatkan kestabilan penyimpanan. Karet dengan hasil pengujian sesuai standar dapat dinyatakan layak digunakan untuk keperluan industri. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.